Bronco bring the hot skill. Halo semuanya, selamat bergabung. Oke, kita tunggu dulu ya pembicara kita kali ini. Nah, halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Ya, malam boleh nih, Mbak Cici ya. Cecilia. Ya, jadi, oke dok, kita mulai aja kali ya dokter. Oke, silakan. Ya, jadi selamat malam dokter Anggi. Kali ini teman-teman semua yang nonton, selamat malam. Kali ini kita akan bincang mengenai PKM ya dokter, mengenai PKM. Tapi terlebih dahulu kita perkenalan dulu nih dok, biar penonton-penontonnya pada tahu nih. Saya terlebih dahulu ya dokter. Oke. Ya, perkenalkan teman-teman dokter, nama saya Cecilia dari FKH Angkatan 2020. Saya mewakili Departemen Mikat dari BEM FKH UGM, seperti itu. Sekarang boleh nih dok, perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat malam Mbak Cici. Iya, bener ya. Cecilia sih Ci- dok. Apa panggilannya? Cecilia. Cecilia dok. Oh, Cecil. Oke, selamat malam Mbak Cecil. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, ini sebelumnya nganu ya, bukan siraman rohani ya. Ini saya baru sholat jadi langsung aja nggak apa-apa lah. Saya perkenalkan, nama saya Anggi Mukhtar Pratama. Saya staf dosen di Departemen Farmakologi. Eh, saya saat ini juga menjadi dosen tim dosen pembina kreativitas di universitas, terutama terkait dengan PKM. Jadi kalau teman-teman ikut kuliah saya atau ketemu saya pasti, ayo ikut PKM, ayo ikut PKM gitu. Ya, cuman ini Oke dok. rambut gondrongnya ini jangan ditiru ya. Cukup saya aja. Oke, baik dok. Kita boleh nih dok langsung cerita aja nih gimana sih gambaran umumnya nih PKM ini dok. Soalnya nih dari dari Google Form yang kita bar kemarin dok, masih banyak nih yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya UKM itu, terutama bagi yang angkatan 2020 nih dok, masih banyak yang gambaran mengenai PKM itu masih kayak ngambang gitu dok. Boleh nih dijelaskan dok. Oke, terima kasih Mbak Cecil. Jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Ini salah satu program dari Dikti ya, Dirjen Pendidikan Tinggi. Dulu menaungi vokasi dan S1, tapi sekarang menaungi S1. Jadi ini adalah salah satu ajang di mana wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan kreativitas, ide kreativitasnya. Jadi kan kalau kita bayangkan ya, kita gambarkan, kita itu kan dapat ilmu itu dari bangku kuliah ya. Kemudian mungkin di situ kita ada suatu pertanyaan. Saya baru kuliah dengan Dokter Anggi, mengetahui tentang apa sih pengertian dari obat, apa sih farmakokinetik, apakah apa sih farmakodinamik misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu atau permasalahan-permasalahan itu bisa kita eh, selesaikan lewat jalur PKM. Nah, awalnya itu memang seperti itu. Jadi ini wadah ya, mohon maaf ya. Jadi kalau teman-teman itu daripada menghabiskan waktu untuk demo, menuntut ini dan sebagainya, kalau saya dorong teman-teman, ayo kita selesaikan nih masalah bangsa ini lewat PKM gitu. Jadi memang benar-benar nyata dan kita ini dikasih dana ya. Kita ada dana dari pemerintah dan kita akan bisa merealisasikan ide atau gagasan kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Wah, baik dok. Jadi kayak lebih baik kita mengembangkan kreativitas kita seperti itu ya dok, daripada mengikuti hal yang mungkin kurang baik seperti itu dok. Oke dok. Tapi ini masih ada pertanyaan, boleh dijelasin nih dok, mengenai PKM 5 bidang gitu-gitu dok.
dengan PKM GFK gitu. Soalnya banyak yang nanya kayak boleh nggak sih kita ikutin misalnya kita ikut PKM GFK, boleh juga nggak ikut PKM GT gitu dok? Oke, jadi PKM itu ada PKM 6 bidang, kemudian ditambah PKM KT. Ya, PKM 6 bidang itu terdiri dari PKM RE, ya, dulu PKM PE, Riset Eksakta dan Riset Sosial Humaniora. Jadi penelitian-penelitian terkait dengan eksak dan penelitian-penelitian terkait dengan sosial humaniora. Nah, di penelitian ini mahasiswa FK UGM tahun lalu itu meneliti terkait dengan daging anjing. Kalau teman-teman pernah mendengar makan daging dengan sayur kol, nah itu waktu itu sempat dikaji dan berhasil lolos PIMNAS. Ya, nah tahun ini kalau teman-teman pengen mengangkat itu juga nggak masalah. Misalkan kemarin di Medan itu ada apa namanya daging kucing misalkan, nah itu diangkat juga bisa, itu menarik. Itu ya PKM RE, riset eksakta dan riset sosial humaniora, PKM RSA. Kemudian ada lagi PKM kewirausahaan. Jadi ide kreativitas terkait bidang kedokteran hewan yang digunakan untuk kewirausahaan. Nah, pokoknya hasil muatan iptek yang dihilirisasi dalam bentuk kewirausahaan. Contohnya, teman kalian tahun lalu tahun ini direalisasikan ya, Christopher Clement tahun 2000, angkatan 2017 itu menggunakan membuat seperti apa ya namanya Pampers lah untuk anjing. Nah itu juga berhasil lolos PIMNAS dan mendapatkan medali perunggu. Kemudian ada juga bikin bidai. Nah kayak gitu. Pokoknya muatan iptek hasil hasil apa namanya bidang kedokteran hewan yang bisa di komersilkan, itu PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini yang nggak boleh dilakukan itu adalah bisnis atau usaha di bidang pangan, makanan, minuman, dan juga pakaian. Itu nggak boleh ya. Oke, yang lain itu. Nah, kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM PM. Nah, PKM ini kegiatannya pengabdian. Kalau teman-teman BEM biasanya saya lihat ada Vet Ranger. Nah, itu bisa diajukan itu. Ya, tapi dengan catatan harus ada mitra. Nah, mitranya harus non produktif. Non produktif itu misalnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani, kemudian Karang Taruna dan sebagainya. Nggak boleh berbasis RT RW ataupun kepala desa ataupun desa ataupun kecamatan, itu nggak boleh. Nah, kemudian ada yang mirip dengan PKM pengabdian pada masyarakat, yaitu PKM penerapan iptek, PKM PI. Nah, dia sama-sama melakukan pengabdian kepada masyarakat, tapi PKM PI ini uh, harus ada muatan iptek yang dihilirisasi. Ya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, nggak cuma alat, tapi konsep, kemudian prototipe itu juga bisa. Kemudian mitranya harus mitra yang produktif, misalnya kelompok ternak, pengrajin, dan sebagainya. Yang intinya kita lakukan kegiatan pengabdian, outputnya apa namanya kelompok masyarakat itu nanti bisa meningkatkan profitnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi PKM Karsa Cipta. Ini bikin alat, ya apapun alat. Idealnya memang ini harus kerjasama dengan teman-teman teknik karena bikin alat, ya atau bikin prototipe. Ya, kalau ada yang tanya, bikin software bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bisa bukan software intinya, tapi software ini digunakan untuk otomatisasi alatnya. Gitu ya. Bukan, kalau bikin software boleh, tapi software bukan intinya. Intinya tetap prototipe. Ya, gitu. Itu PKM KC. Kemudian ada lagi PKM GFK. Nah, ini sebenarnya yang pengen saya dorong ke teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman FKH ini banyak sekali yang kreatif, membuat video, membuat foto, membuat desain-desain dan sebagainya. Nah, PKM GFK ini sebenarnya mirip dengan salah satu PKM KT, PKM GT. Nah, bedanya gini, eh, PKM GFK itu bikin video, kalau PKM GT itu bikin
karya tulis, tapi idenya harus eh, berbasis atau bisa direalisasikan 5, 10, atau 100 tahun ke depan. Contohnya, bagaimana beternak sapi di planet Mars. Nah, itu bisa diajukan itu. Ya, ya otomatis kan kita harus bawa sapinya ke planet Mars, jantan dan betina yang unggul, kemudian kita harus cek kesehatannya, nanti gimana ngangkatnya ke sana, bawanya ke sana, atau kita bawa plasma nutfah di sana, atau kita bawa pedetnya ke sana, atau gimana terserah. Gimana realisasinya? Nah, bedanya ya itu aja. GT itu bikin kayak LKTI, konsepnya seperti LKTI lah ya, gagasan. Kemudian kalau GFK, gagasan itu divideokan. Nah, ada satu lagi PKM, yaitu PKM artikel ilmiah. Nah, sebelumnya PKM-PKM yang saya jelaskan tadi, ketika nanti lolos didanai, kemudian ada MONEF, monitoring evaluasi yang sekarang namanya PKP 2, kalau lolos nanti bisa masuk ke PIMNAS. Bocorannya tahun ini PIMNASnya di Pekanbaru, tapi belum ada keputusan ya. Jadi nanti kalau semoga kalau pandeminya sudah berakhir nanti teman-teman yang belum pernah naik pesawat, nah itu ada kesempatan tuh bisa naik pesawat ke sana. Nah, yang terakhir tadi saya katakan adalah PKM artikel ilmiah. Nah, PKM artikel ilmiah ini sejenis membuat jurnal lah. Kalau mudahnya, gampangnya itu kayak buat artikel atau jurnal. Jadi data-data yang sudah pernah dilakukan penelitian, riset atau kajian, misalkan teman-teman VSC banyak kajian ya di sana. Kemudian punya data. Nah, data ini bisa ditulis kemudian diajukan ke PKM artikel ilmiah, di mana nanti kalau lolos didanai 3 juta rupiah. Tapi nggak muaranya di jurnalnya mahasiswa, bukan di PIMNAS. Kalau yang lain tadi muaranya di PIMNAS. Kalau lolos didanai 5 sampai 10 juta. Nah, ini sudah disiapkan teman-teman. Jadi mungkin ya saya mencoba menjadi mahasiswa ini. Mungkin teman-teman semuanya di sini, wah ini UKT kemahalan, kuliah daring kok UKT-nya tetap atau bagaimana dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu solusi menurut saya. Selain ini juga bisa menambah uang jajan teman-teman, kalau berprestasi nanti dapat bonus. Nah, bahkan saya lihat informasi terbaru bahwa eh, yang bikin proposal aja lolos dari UGM itu per proposal dapat 250. Kalau teman-teman bikin satu orang bisa bikin 4, nah udah 1 juta. Dulu saya aja bisa bikin 8, bikin 9 proposal. Nah, kadang ini kesempatan ini buat teman-teman. Itu belum juara loh. Nanti kalau juara bisa tambah lagi. Dan saya tambahkan lagi, mumpung belum lupa, bahwa PKM ini juga sedang digodok atau sedang dikaji oleh rektor untuk dijadikan sebagai salah satu kegiatan Merdeka Belajar, sehingga nanti ada muatan SKS-nya, ya, ada muatan SKS-nya, dan nanti ketika teman-teman ngambil PKM ya nanti hasil PKM-nya bisa masuk ke ijazah dan menambah SKS gitu. Itu Mbak Cecil. Ya. Iya dokter, berarti banyak banget ya sebenarnya bidang-bidangnya yang bisa diikutin oleh mahasiswa gitu ya dok. Nah, banyak Tinggal sekali. mahasiswa untuk mengikuti PKM ini, seperti itu ya dokter. Iya. Boleh cerita nggak nih dokter, apa gimana selama mendampingi mahasiswa yang ikut PKM, gimana ada kendalanya atau uh, sebenarnya PKM itu asik loh sebenarnya gitu dokter. Apa gimana dok? Boleh dok ceritain dok. Jadi memang PKM itu ya faktanya ya memang menyita banyak waktu. Kalau teman-teman ikut PKM-nya lebih dari 2, makanya di proposal itu kan disarankan memang maksimal 2, ya supaya nanti teman-teman nggak keteteran kuliahnya. Nah itu ya. Tapi menurut saya walaupun memang banyak menyita waktu, tapi saya aja ya selama mahasiswa dulu itu saya merasa ketagihan ikut PKM. Saya mahasiswa FKH angkatan 2009.
waktu itu pertama kali saya ikut PKM, saya apa namanya pertama kali jadi mahasiswa itu nggak tahu apa itu PKM. Tahu-tahu teman saya lolos saja gitu. Tahun berikutnya saya nyoba nggak lolos didanai itu. Nah, baru tahun ketiga saya bisa. Nah, setelah itu saya ketagihan. Ikut PKM ini mengasihkan. Mengasihkannya apa? Nah, ini bocorannya. Jadi, apa namanya? eh, kita bisa tahu banyak. Nggak sebatas ilmu yang kita dapatkan dari kuliah maupun dari eh, praktikum. Seperti itu. Misalkan kalau di bidang farmakologi, teman-teman kalau praktikum farmakoterapi belajar handling restraint. Tapi kalau di PKM gak hanya sekedar itu. Kalian gak cuman latihan gimana nyekok, gimana nginjek dan sebagainya, tapi teman-teman benar-benar aplikasi. Kemudian membuktikan hasil penelitian, kemudian membuktikan apa yang terjadi bila apa namanya hewan coba ini diberi ekstrak ini, terus kemudian dampaknya seperti apa. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Apalagi saya tambahkan teman-teman yang punya cita-cita ingin lanjut studinya, ya, terutama ya ini sangat penting dan modal penting. Nanti kalau teman-teman bisa nulis jurnal, kemudian bisa dipublikasi, ini bisa menjadi modal penting. Nanti kalau ketemu profesornya, saya pernah melakukan penelitian ini dan sebagainya. Nah, ini tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan kalau teman-teman hanya ikut apa namanya kuliah praktikum saja. Jadi saran saya, ayo semuanya ikut PKM. Nggak usah banyak-banyak lah, 2 aja sesuai saran. Jangan seperti saya, nanti gondrong rambutnya. Baik, dokter. Jadi selain buat sekarang ini ikut PKM ini juga bisa untuk ada guna benefitnya nih buat kita di masa depan yang mau studi lanjut gitu ya dokter. Nah terkait itu dok, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Eh, Gimana cara ide PKMR bisa sekaligus digunakan jadi skripsi seperti itu dokter? Apakah Oh, bisa? Biar penelitiannya itu tidak double gitu dok. Jadi penelitiannya bisa sekarang seperti itu dok. oke. Jadi gini, PK, gini ya teman-teman UGM ya pada umumnya, ini FKH ya. Mungkin ada teman-teman di UGM yang lain bisa ikut. Jadi jangan iri dengan fakultas yang lain, dari universitas yang lain. Memang kenyataannya di universitas yang lain, saya tidak nyebut namanya ya. eh, Siapa yang bisa ikut PKM dan juara itu dibebasin skripsi. Tapi di UGM belum bisa. Nah, tapi hasil PKM itu bisa digunakan untuk skripsi. Caranya gimana, Kal? Caranya adalah ya kamu harus koordinasi dengan dosen pendampingnya. Misalkan kalau dengan saya nanti, dok ini kalau nanti lolos, saya ingin skripsi dengan ini, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Nanti kita ambil apa namanya, mana yang bisa digunakan untuk skripsi, kemudian mana yang bisa digunakan untuk publikasi. Ya, karena apa namanya, jangan sampai satu data digunakan untuk skripsi dan juga PKM. Nah, itu bisa menjadi plagiasi ya untuk kedepannya. Tapi nanti kalau dikomunikasikan dengan dosen pendamping, nanti bisa apa namanya dibantu oleh dosen pendamping. Mana yang data yang bisa digunakan untuk publikasi untuk skripsi, mana data yang bisa digunakan untuk publikasi untuk PKM realnya. Nanti bisa diatur lah kalau itu. Jadi bisa banget. Jadi caranya adalah harus kontak dosen pendamping, diskusi dengan dosen pendampingnya. Baik dokter. Eh, ini ada dari Q&A di Instagram ini ya dok. Ada yang bertanya, Oke. tips and trick ikut PKM seperti itu dok. Dokter kan udah pernah mendampingi dan waktu kuliah juga udah ikut PKM beberapa kali. Boleh nih dok, diceritain tips and triknya. Oke, jadi tips dan triknya itu adalah teman-teman harus bisa bagi waktu. Ya, memang faktanya ya, ini saya kasih bocorannya ini. Kalau di mana-mana nggak tak kasih. Memang faktanya memang menyita banyak waktu. Karena
selain kita mikir laprak, mikir kuliah, praktikum dan sebagainya, kita juga harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan PKM ini. Nah, tapi bukan hal yang tidak mungkin bagi mahasiswa UGM tidak bisa melakukan itu. Jadi bisa bisa apa namanya membagi waktu itu ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Setelah kita niat kita mau ikut PKM, kita harus ada motivasi bahwa saya bisa gitu. Insya Allah kalau kita punya motivasi itu nanti bisa dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus koordinasi dengan tim dan dosen pendamping. Jadi PKM ini kegiatan yang bersifat kelompok, bukan individu. Ya, sekali lagi saya katakan, PKM ini adalah kegiatan yang bersifat kelompok, bukan individu. Jadi memang peran dari dosen pendamping, dosen pembina, baik di fakultas maupun universitas, kemudian dan tim itu harus kompak. Ya, karena nanti kita saling saling membantu. Itu sih tips dan triknya supaya PKM-nya bisa lancar, lolos, juara gitu. Terus ini ada lagi nih dok, gimana kalau kita gabung sama fakultas lain seperti itu dok? Apakah itu disarankan atau banyak nih kendala kalau gabung fakultas lain? Lebih baik nih kita dari fakultas kita aja nih, seperti itu dok. Malah disarankan untuk gabung dengan fakultas yang lain anggotanya loh ya. Jadi prinsipnya teman-teman bisa menjadi anggota di ketua dari fakultas atau prodi yang lain. Itu pertama. Yang kedua, saya lebih senang karena dari FKH ya, saya lebih senang kalau ketuanya dari FKH. Tapi juga harus dilihat dari idenya. Ya, seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Eh, Teman-teman mesti tahu ya ada kasus antrak atau COVID lah. Itu kan awalnya kan penyakit itu kan bersumber dari hewan, hewan liar. Nah, itu tupoksinya siapa? Dokter hewan. Tapi kalau sudah menyebar ke manusia, tupoksinya siapa? Dokter manusia. Nah, oleh karena itu intinya adalah segala suatu masalah, baik penyakit maupun problem di masyarakat dan sebagainya, itu tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang studi saja, tapi memang selayaknya harus diselesaikan oleh berbagai multidisiplin. Kalau teman-teman belajar One Health ya, nah itu salah satunya. Seperti itu. Sangat-sangat disarankan. Dan beda angkatan sangat disarankan. Nah, bagi teman-teman mahasiswa FKH, saya sarankan yang menjadi ketua tahun ini adalah angkatan 2019 dan 2018. Mungkin ada yang bertanya, Dok, 2018 kan KKN, tenang, nggak usah khawatir. Yang penting nanti ada anggotanya, 2020, 2019, jangan 2018 semua, gitu. Kalau 2017 ada yang mau ikut, boleh, tapi saran saya sebagai anggota, karena prediksinya PIMNAS itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober, bulan November. Sehingga teman-teman 2017 kan sudah lulus ya, tapi kalau sebagai anggota tidak masalah. Jadi monggo lah, ayo ikut. Apalagi yang skripsinya sudah selesai. Iya dok. Terus ini dok, masih banyak nih anak 2020 gini dok. Aku tuh mau ikut PKM, tapi aku belum punya tim dan aku juga belum punya ide gitu dok. Tapi aku siap nih untuk berkontribusi nih dalam PKM yang bakal jadi kelompokku nanti seperti itu dok. Apakah ada kayak memfasilitasin orang-orang seperti ini seperti itu dok? Oke, jadi kami dari Piko ya, ada saya, ada Dokter Widato, ada Dokter Yosua, ada Dokter Vista akan mendampingi teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya ide, silahkan kontak dok. Saya ingin ikut PKM, tapi saya nggak punya ide. Kita punya banyak ide, cuman syaratnya satu, harus dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, itu silahkan segera kontak saja. Saya atau Dokter Widato atau Dokter Yosua atau Dokter Vista. Dan satu tambahan lagi, Mbak, mumpung saya masih ingat. Jadi eh, apa namanya? Saya punya beberapa data ya. Bagi teman-teman yang pengen ikut PKM, ini ada Bapak Ibu dosen sekitar 15
Bapak Ibu dosen yang bersedia untuk membimbing teman-teman mahasiswa untuk ikut PKM ya. Kalau teman-teman punya ide atau pengen PKM di bidang reproduksi misalkan ya. Ini ada Dr. Hewan Asmarani Kusumawati MP dan Dr. Yosua Christian Adi yang bersedia. Satu dosen bisa membimbing maksimal 10 tim. Silahkan dimanfaatkan ya. Kemudian kalau teman-teman suka bidangnya anatomi, kemudian sel, ya ini ada Dr. Hewan Arvendi Rahmajadi MSc, kemudian ada Dr. Hewan Vista Budiariati MSI, tadi yang saya sebutkan tadi ya, ada lagi Dr. Hewan Triwahyu Pangestiningsih MP. Beliau sangat bersedia untuk membimbing ya bidang anatomi, histologi dan sebagainya ya. Nah, kalau nggak punya kontaknya, pokoknya kontak saya. Nanti saya dampingi untuk menghadap beliau secara online. Kalau ketemu langsung kan masih belum boleh ya. Kemudian kalau teman-teman pengen belajar tentang parasit, nah ini ada Dr. Hewan Dwi Priyo Widodo MP. Nah, ini juga sudah istilahnya bersedia membimbing teman-teman. Kemudian di bidang mikrobiologi, nah ini ada Profesor Michael Haryadi Wibowo ya, sama Dokter Hewan Marla Anggita MSc. Jadi teman-teman pengen belajar tentang bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Nah, itu bisa monggo dihubungi beliau. Sama ini Profesor Dokter Hewan Ait Wahyuni ya, dari mikrobiologi. Kemudian bila teman-teman pengen belajar terkait dengan patologi, ini ada Dokter Hewan Yuli Purwandari, MP. Beliau bersedia untuk membimbing maksimal 10 mahasiswa, monggo silakan dihubungi. Beliau ahlinya bidang patologi, ya patologi veteriner. Kemudian ada Dokter Hewan Dirgo Aji MP. Beliau pakarnya bedah dan radiologi. Ya, teman-teman yang senang bedah sama radiologi, silahkan langsung kontak beliau. Atau nanti belum kenal atau pengen kenalan, nanti lewat saya juga bisa. Nanti saya bantu untuk kontak. Kemudian teman-teman yang pengen belajar tentang biokimia, molekuler dan sebagainya, ini ada Profesor Dr. Hewan Aris Haryanto MSI. Beliau bersedia 24 jam untuk membimbing. Kemudian reproduksi, ya ini senangannya teman-teman tadi ya. Oh tadi sudah ya. Ternyata ada lagi Dr. Hewan Agung Budianto, beliau juga bersedia. Kemudian ada lagi nih teman-teman yang suka bidangnya satwa eksotik atau hewan kecil. Ini ada Dr. Hewan Selamat Raharjo MP, beliau bersedia untuk membimbing. Dan di bidang farmakologi selain ada saya, ada juga Dr. Hewan Arya Ika Septana FPPH sebagai tambahan teman-teman. Sebenarnya staf pengajar dosen-dosennya udah banyak nih ya dok yang mau nih. Tinggal dari nih, ayo kita ikut PKM. Terus nih dok ada yang bertanya juga nih dok mengenai lembar administrasi apa aja yang perlu diisi dok untuk ikut PKM ini dok seperti ini. Oke, jadi saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Seleksi sebelum ngomong administrasi ya, seleksi itu ada dua, tingkat universitas dan juga tingkat nasional. Nah, di tingkat universitas nanti teman-teman diminta untuk mengisi Simawa UGM. Ya, nanti coba dilihat di websitenya Kreativitas UGM ACID ya, atau di IG-nya di sana lengkap ya. Teknisnya ada di sana. Kemudian nanti cover sama lembar pengesahan itu tidak lagi cari tanda tangan basah, tapi cukup ngisi aja di sana. Nah, yang paling penting adalah teman-teman tanda tangan di lampiran, baik di mahasiswa, ketua, anggota, dan juga dosen pendamping. Kalau dosen pendamping kan cukup minta aja scan-scanannya. Nah, nanti tinggal di embed di PDF-nya. Gampang sih. Kalau kemudian ada surat pernyataan lagi.
Nah, khusus untuk PKMPI dan PKMM itu harus ada surat tanda tangan dari mitra, ya mitra kegiatan apa namanya PKM, mitra kesediaan lah istilahnya. Cukup simpel sekarang. Jadi itu bukan suatu alasan yang susah ya untuk mencari lembar pernyataan maupun pengesahan. Gampang. Baik dokter. Berarti mengenai ini dok, akun Simawa itu tadi dok, gimana nih tahapan-tahapannya untuk daftar itu dok? Oke, tahapan-tahapannya adalah teman-teman nanti login ya di situ ya. Pakai apa namanya si masternya itu ya, si master teman-teman itu ya. Kemudian nanti kalian klik bagian yang PKM, kemudian nanti kalian daftar. Yang daftar itu cuman cukup ketua saja. Oke ya, cukup ketua saja. Kemudian nanti kalian ngisi biodata, nama, name dan sebagainya lah. Kemudian sama anggota, kemudian ngisi biodata dosen. Biasanya dosen itu tinggal di search, klik, itu udah ada datanya. Kemudian nanti kalian ngisi abstrak, ngisi judul, dan sebagainya. Kemudian diajukan, nanti diverifikasi oleh tim PKM Center. Setelah diverifikasi, baru teman-teman bisa upload proposalnya di situ. Paling lambat tanggal 24. Tapi nggak usah khawatir, pokoknya teman-teman segera bikin aja. Tunggu aja ada keajaiban nanti. Pokoknya selesai nggak selesai, pokoknya sekarang setelah ini langsung segera dibuat ya. Paling lambat tanggal 20 ya, 20 ya. Tanggal kok 24, tanggal 20. Paling lambat tanggal 20. Pokoknya belum terlambat. Ini masih panjang pokoknya. Nanti direview oleh para Bapak Ibu dosen pembina, dikembalikan lagi, perbaiki lagi. Kalau di UGM prinsipnya bukan seleksi ya, tapi kita lihat mana ide yang menarik dan bagus, kreatif. Nah, itu yang kelihatannya bagus, terus tulisannya masih belum begitu bagus. Kemudian kita kasih masukan. Coba kamu tulisnya gini, 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 gini. Upload lagi, bagus ya udah. Nanti kita kirim ke Simbel Mawa, Dikti. Berarti aksesnya itu sekarang sudah mudah ya dokter Oh, untuk mudah akses sekali. mengikuti. Ya, kalau zaman saya dulu cari tanda tangan, waduh Pak VD-nya nggak ada, tunggu di WA atau gimana. Sekarang gampang, udah tinggal isi online aja. Iya, ini juga tadi ada yang bertanya mengenai tanda tangan basah seperti itu ya dok. Ini langsung bisa aja diakses di simbol mawanya, begitu ya dok. Tapi kalau tanda tangan basah lampiran ya memang harus tanda tangan sendiri ya. Ya teman-teman, kalau dosen pendamping kan nggak harus datang ke dosen pendamping. Mungkin nanti saya bantulah. Mungkin apa namanya, kalau saran saya sih nggak usah ketemu dosen pendamping, kemudian nanti dosen pendamping yang mengirimkan scan-nya. Itu karena masa pandemi. Tapi kalau dosen pendamping bersedia untuk ditemui, ya nggak masalah. Lebih baik. Baik dok, ini dari teman-teman yang nonton bisa langsung bertanya di kolom komentar atau dari kolom Q&A kita ya, selagi ada nih dokter Anggi yang bahas tentang PKM. Ini dok ada yang bertanya, untuk PKMR, apakah harus berbasis online atau boleh dilaksanakan penelitian luring? Seperti itu dok. Nah, ini teman-teman, eh, saya menyarankan kepada teman-teman semuanya bahwa untuk kegiatan PKM ini harus berbasis blended. Jadi ada kegiatan luring dan ada kegiatan daring. Nah, secara eksplisit harus ditulis di proposal. Daringnya seperti apa, luringnya seperti apa. Nah, kemudian PKMR kalau datanya menggunakan data primer atau hasil lab ataupun data menggunakan big data, ya berarti dia harus menggunakan original artikel, membuat original artikel. Atau kalau datanya sekunder, ya berarti dia membuat namanya critical review, baik naratif review atau systematic review. Bingung ya? Ini kayaknya teman-teman 2020 belum tahu ini critical review atau ya, intinya blended, nggak boleh luring aja, daring aja nggak boleh. Harus ada kegiatan daring atau luringnya. Lah gimana dok? Nah inilah kreativitasnya dari teman-teman. Ya, kalau tetap nggak tahu, cobalah nanti kontak saya.
Baik dokter. Dan kita yang PKM ini udah ada grup seperti itu ya dokter. Kalau mau join bisa Iya. digabungkan, gabung di grup itu seperti itu ya dok. Tinggal menghubungin dokter Anggi atau teman-teman yang mungkin sudah ada di grup itu, tinggal langsung gabung aja. Belum punya ide juga nggak apa-apa seperti itu ya dokter. Iya, pokoknya belum terlambat ya teman-teman, ingat, pokoknya intinya belum terlambat, segera. Minggu inilah kalau bisa, harus punya ide, sudah harus nulis. Ya. Ya, tanggal 20 ya dok terakhir untuk Mm-mm. pengumpulan proposal. Ya, tapi itu kan masih di tingkat universitas. Nanti akan direview oleh Bapak Ibu dosen, kemudian nanti apa namanya akan dikembalikan lagi. Jadi intinya tanggal 20 itu ya sedapatnya dulu aja nanti yang diupload. Gak usah khawatir. Ya, nanti batasnya kan kalau diupload di Dikti. Ya, nah itu masih panjang waktunya. Oh, bicara tentang waktu nih dok, boleh nih kasih timeline-nya gitu dok. Oke, Tanggal-tanggal berapa? oke. Kalau data sementara timelinenya tanggal 20 itu paling lambat dikumpulkan di tingkat universitas. Kalau bahasanya ini seleksi tingkat universitas. Tapi sebenarnya di situ ya apa ya lebih banyak ke memberikan masukan-masukan. Harusnya seperti ini, dibuat seperti ini, coba metodenya diubah gini-gini dan sebagainya. Kemudian nanti dikembalikan lagi oleh kepada mahasiswa. Kemudian tanggal 27 itu kalau nggak salah itu batas uploadnya lagi ke UGM, kemudian nanti UGM mengeluarkan apa namanya pengumuman siapa nanti yang akan lolos. Nah, siapa nanti yang akan lolos itu nanti akan dibuatkan akun Simbel Mawa Dikti. Nah, nanti cukup ketua aja nanti ngisi biodata dan sebagainya, masukin data-data lagi, ya. Kemudian nanti upload proposal yang sudah sesuai dengan arahan dosen pembina UGM, kemudian diupload di sana tanggal 28 Februari. Sementara seperti itu. Kita nggak tahu, kita tunggu aja keajaiban. Semoga nanti ada perpanjangan, tapi saya katakan di sini tidak usah mengharapkan perpanjangan ya. Yang penting fokusnya adalah segera dikerjakan daripada terlambat. Jangan menunggu-nunggu teman-teman 2020. Wah, besok aja lah, sekarang sibuk lah. Kalau tahun depan tambah lagi, sibuk lagi, nanti ada praktikumnya dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman sekarang ikut, nanti teman-teman misalkan masuk ngikuti mata kuliah farmakologi, kuliah apa namanya fisiologi dan sebagainya. Wah, itu waktu itu saya kerjakan itu waktu PKM dan sebagainya. Malah gitu nanti. Ya, jadi nggak usah ditunda-tunda, segera dibuat idenya, ditulis proposalnya ya. Jangan berwacana, tapi kerja kerja kerja, tulis tulis tulis. Nggak tahu, tanya saya. Kalau takut sama saya, wah itu dokter Anggi itu gondrong misalkan. Tanya dokter Yosua, dokter Vista ya. Dokter Vista itu ahli di bidang sel ya. Beliau S3-nya bidang sel. Nah itu kalau teman-teman pengen belajar tentang sel, boleh kontak dokter Vista. Atau dokter Widanto terkait dengan zoonosis dan sebagainya. Kita sangat terbuka. Baik dokter. Buat teman-teman nih yang masih mau bertanya-tanya tentang PKM, masih boleh nih ditanya di kolom komentar maupun di kolom Q&A kita seperti itu. Eh, ini dok, ada yang bertanya, kalau aku join PKM itu sebenarnya apa sih yang aku dapat selain pengalaman seperti itu dok? Oke, kalau saya ya, secara nggak langsung apa namanya, saya kayak merasa mendapatkan beasiswa gitu dari PKM. Karena memang realitanya adalah beberapa dana yang didapatkan itu tidak boleh untuk honorarium, untuk konsumsi dan sebagainya. Tapi akan tetapi saya nggak ngajari untuk cheating ya atau seperti apa. Tapi apa namanya, dalam melakukan kegiatan itu kan kita juga butuh ya. Kalau kegiatannya apa namanya capek, terus kemudian
butuh tenaga apalagi di masa pandemi ini dan sebagainya. Nah, beberapa biaya yang mungkin kita anggarkan untuk transportasi itu bisa nanti kita bisa gunakan untuk apa namanya untuk kegiatan konsumsi, tapi memang tidak boleh ditulis di proposal. Nah, ini apa namanya? Kadang-kadang yuk rapat yuk, nah, gitu. Mikir, aduh nggak bisa. Kalau dulu itu zaman saya mahasiswa itu ada kali milk. Sekarang masih ada nggak ya di Jakal itu? Nggak tahu ya teman-teman dahulu. Yuk, yus, kita harus nganu nih, ngisi energi di sana, ngerjain di sana. Nah, itulah salah satunya bisa makan enak lah. Intinya seperti itu. Itu yang satu. Nanti kalau teman-teman bisa lolos PIMNAS, ya kalian nanti bisa naik pesawat. Nah, saya nggak tahu Mbak Cecil ini kayaknya dari Medan ya. Kalau 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 apa namanya? Kalau dari Medan kan pulang pergi Jogja kan naik pesawat ya. Tapi kalau kalau saya kan asalnya dari Tulungagung Jawa Timur, seumur hidup saya nggak pernah naik pesawat. Baru waktu lolos PIMNAS itu tahun berapa ya itu? 2015, 2014 di Mataram. Pertama kali saya naik pesawat itu. Wah, senangnya luar biasa. Nah, kemudian bisa tambah teman ya, tambah teman. Tahun 2014 saya PKM bersama teman-teman FK. Saya meneliti tentang bone graft patah tulang dibimbing oleh Dr. Hewan Setiobudi ya dari bedah dan radiologi. Benefit luar biasanya adalah sekarang saya punya teman dokter. Ya, teman saya satu jadi dokter spesialis anak, satunya spesialis radiologi, sekarang residen di apa namanya Sarjito, sehingga ini saya punya anak bayi, kadang-kadang saya juga tanya, dokter kalau anak saya ini gimana ya, boleh nggak dan sebagainya. Nah, bisa tambah relasi lah intinya. Pokoknya luar biasa lah, baik apa namanya secara langsung dan juga nggak langsung. Kalau mau cari jodoh ya boleh-boleh aja lah nanti. Cari di situ juga bisa. Selain KKN ya, biasanya kan jodohnya banyak KKN. Ya, jodoh lewat PKN juga bisa. Jadi banyak ya dok Banyak manfaatnya sekali. ikut PKM. Ya, Relasi terlebih ya. relasi, kemudian funding tadi ya, secara nggak langsung. Terus dapat beasiswa. Seperti itulah ya dok intinya kayak Iya, dapat iya. beasiswa. Beasiswa PKM lah. Bisa itu teman-teman. Iya. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masih bingung-bingung, boleh nih ditanya sama Dokter Anggi sekarang. Lagi ada waktu bersama Dokter Anggi seperti itu. Gak Baik usah dok, takut sama saya. ini dok, biasanya kan apa sih yang kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam ikut PKM ini seperti itu dok? Boleh nggak kasih tahu kendalanya sama gimana cara mengatasi kendala ini seperti itu dok? Oke, jadi kendala utamanya adalah tidak kompak ya. Nah, ini juga menjadi perhatian nih buat teman-teman. Jadi kalau bikin tim itu harus benar-benar dipastikan. Walaupun yang punya ide, misalkan teman-teman mahasiswa angkatan 2020, kemudian kita harus ngajak angkatan 2019 atau 2018 sebagai ketua. Tapi harus dipastikan bahwa um, mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Saran saya, kalau nggak nemu mahasiswa angkat 2019 atau 2020 yang sorry kalau mahasiswa 2020 yang punya ide nggak nemu kakak kelas, saran saya itu ketua BEM atau apa namanya jajaran BEM-nya itu jadi ketua aja nggak apa-apa, tapi motor penggeraknya teman-teman 2020 kayak gitu. Nah, kemudian ketua ketua ini punya peranan penting karena apa? Karena segala segala akun untuk pendaftaran, pelaporan, kemudian dana ditransfer dan sebagainya di ketua, sehingga sebisa mungkin ketua itu harus amanah. Nah, menurut saya kendala paling utama itu adalah kekompakan. Wajar sih kalau misalkan apa namanya di tengah jalan kita stuck terus saling bertengkar, wajar. Dulu saya juga kayak gitu. Namanya juga mahasiswa, biasanya saya kelaprak,
oh nggak bisa, saya laprak kalau nggak bisa. Ah, kadang-kadang seperti itu. Jadi memang idealnya memang dua sih untuk ngajuin proposal. Tapi kalau teman-teman bisa bisa lebih dari dua, ya nggak masalah. Bisa bikin proposal lebih dari dua. Tapi memang idealnya dua. Biar permasalahan-permasalahan itu nggak 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 banyak gitu. Itu aja dari saya. Baik, dokter. Udah banyak banget nih dokter Anggi sharing-sharing nih tentang HM, gambaran umum PKM, apa yang didapatkan mahasiswa dari PKM, gitu dok. Eh, Harapan dokter nih untuk mahasiswa UGM, khususnya FKH UGM seperti itu ya dok, untuk PKM di 2021 ini seperti apa dokter? Oke, Mbak Cecil dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi faktanya ya teman-teman semuanya, kita dari Universitas Gadjah Mada ini sudah 3 kali juara umum berturut-turut. Harapannya tahun ini kita bisa menjadi juara keempat kali yang berturut-turut. Ya. Nah, harapannya selain UGM bisa juara 4 kali berturut-turut ini, ada beberapa mahasiswa FKH yang berkontribusi di dalamnya bisa memperoleh emas, medali emas, baik dari presentasi maupun poster BIMNAS. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman, kita kita sudah difasilitasi nih sama, oleh karena itu, ayo kita rame-rame ikut PKM supaya juara umum ini bisa kita pertahankan dan prestasi mahasiswa FKH UGM di tingkat nasional itu terus ada. Harapan saya seperti itu. Jadi kita itu ya Mbak, tiap tahun itu dari FKH itu pasti ada yang juara. Kontribusi juara umumnya UGM. Nah, harapan saya itu nggak cuma satu dua. Harapan saya itu kalau bisa itu semuanya itu kontribusinya dari mahasiswa FKH itu kalau bisa. Karena apa? Karena kita itu fasilitasnya ada itu loh. Mau dosen pendamping tadi sudah banyak ada 15. Dosen pembina kita ada 4. Ya. Mau konsultasi daring luring kita kita siap. Nah, maka dari itu tinggal ini menggugah semangatnya teman-teman ini. Ayo, ayo pada bikin proposal, kita dampingi. Kalau nggak punya ide, kita fasilitasi. Yang penting harus serius dikerjakan. Baik dokter. Semoga UGM bisa menjadi pemenang lagi ya dok di tahun 2021 Amin. ini. Dan Amin. diharapkan kompetisi anak FKH bisa besar nih dalam kemenangan di PKM 2021 ini. Seperti itu ya dokter. Ya dokter, ini kan udah tidak ada penanya lagi seperti itu dokter. Dan ini kita sudah berbicara banyak nih dokter tentang PKM seperti itu ya dokter. Uh, ini mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini dulu, dokter. Dan teman-teman yang belum bisa join di live Instagram kali ini, nanti live ini akan kita simpan di IG-nya BEM FKH UGM dan bisa dinonton kapanpun itu, seperti itu, dokter. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Anggi atas kesempatannya bincang-bincang PKM. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan teman-teman juga di sini. Semoga teman-teman FKH UGM banyak yang ikut PKM dan UGM bisa menang lagi di tahun 2021 ini. Seperti itu, Dokter. Nah, amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman BEM FK UGM, Ketua BEM Relo, terima kasih. Kemudian ada Ardi ya dari Kadepnya Mika, terima kasih. Mbak Cecil, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir. Mari saya tunggu proposalnya
untuk disubmit ke Simawa supaya PKM FKH UGM tetap jaya di darat, laut, dan udara. Baik, dokter. Terima kasih, dokter Anggi, atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, teman-teman semuanya, live ini bakalan saya akhirin ya. Bye-bye, selamat malam.